warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ibu Kepala Desa dan rekan-rekannya. Hari ini saya atas nama Widya Iswara di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung. Kami kedatangan mahasiswa ini sedang kuliahnya itu sekarang itu sistemnya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi mereka belajar di tempat saya itu ada 20 SKS atau 7 mata kuliah. Salah satunya mereka juga harus menyampaikan materi kepada ibu-ibu salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izinnya Ibu Garis, mohon izin perkenalkan, nama saya Bila Hairunisa dan di sini tentunya saya tidak sendiri gitu ya Bu. Di sini saya bersama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu perkenalkan, nama saya Rizka Rogi Subagio sebagai mahasiswa pendidikan masyarakat dari UPI. Ya, jadi kami dari mahasiswa UPI ya Ibu semester 6 jurusan pendidikan masyarakat. Pada kesempatan kali ini mungkin dari kita ingin menyelesaikan tugas itu yang diberikan oleh pihak kampus mengenai tugas micro teaching, yang mana pada kali ini kita akan memaparkan sedikit mengenai pelecehan seksual verbal dan pelecehan seksual non verbal. Pelecehan seksual secara non-verbal ini merupakan pelecehan seksual yang berbentuknya sentuhan fisik, di mana pelaku pelecehan seksual ini melakukan sentuhan fisik kepada korbannya dan korban tidak menghendaki perlakuan itu dan korban merasakan risih. Mungkin dari kita sering banget ya ada perlakuan yang kayak gitu, tapi kita anggapnya itu sebagai gurauan aja, bukan pelecehan seksual, tapi sebenarnya itu adalah pelecehan seksual. Nah, dari bentuk-bentuk pelecehan seksual non-verbal ini tuh banyak loh Ibu. Mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa pelecehan seksual itu terjadi ketika adanya pemerkosaan saja. Tapi di balik itu semua ada banyak contoh dari pelecehan seksual non-verbal. Yang pertama ada sentuhan fisik, di mana ketika ada seseorang melakukan sentuhan fisik kepada kita, tapi kita tidak menghendaki dan kita tidak suka akan apa yang dilakukannya, seperti memeluk atau merangkul, bahkan mencium dari orang lain, itu sudah termasuk kepada pelecehan seksual secara non-verbal. Yang selanjutnya ada mempertunjukkan pornografi. Nah, itu juga sering kali ya itu banyak yang di-share kayak gitu di grup WhatsApp atau lain sebagainya, baik berupa foto ataupun video. Nah, ini pun termasuk kepada pelecehan seksual secara non-verbal. Atau bahkan ketika ada seseorang yang menunjukkan alat kelaminnya kepada kita secara paksa, itu juga termasuk kepada pelecehan seksual secara non-verbal. Yang selanjutnya ada isyarat bersifat seksual. Nah, seringkali ketika ada bapak-bapak atau ibu-ibu atau bahkan ibu-ibu yang melihat lawan jenisnya, dia memberikan mimik wajah yang menggoda seperti mencium, melakukan ciuman atau menggigit bibirnya. Nah, itu juga termasuk kepada pelecehan seksual secara non-verbal. Bahkan kita tidak menyadari kan itu sebagai pelecehan seksual secara non-verbal. Dan yang terakhir adalah pandangan dengan nafsu, di mana kita juga sering melihat gitu. Ketika ada bapak-bapak atau lawan jenisnya melihat dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan pandangan yang penuh nafsu, itu pun termasuk kepada pelecehan seksual secara non-verbal. Nah, kenapa sih pelecehan seksual itu bisa terjadi? Jadi faktor dari terjadinya pelecehan seksual itu terbagi menjadi dua Ibu. Yang pertama adalah internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Di mana faktor internal itu berasal dari dalam diri si pelaku itu sendiri, di mana ia memiliki dorongan untuk melakukan pelecehan seksual ketika ia melihat lawan jenisnya atau bahkan anak-anak, karena dia tidak bisa melampiaskan hasratnya kepada rekan yang sesuai. Yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini pun dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada faktor keluarga, di mana kadang-kali anak yang sebagai korban dari perpecahan di keluarga yang tidak utuh itu kadang-kali menjadi korban dari pelecehan seksual, karena ia seringkali merasakan bahwa orang tua itu hanya hadir secara fisik tapi tidak secara emosi, di mana ia akan mencari kenyamanan ataupun perlindungan kepada orang lain, dan itu pun menjadi salah satu faktor terjadinya
pengetahuan kepada anak mengenai bagian tubuhnya, mana bagian tubuh yang menjadi privacy dia, yang tidak boleh disentuh oleh orang lain dan boleh disentuh oleh orang lain seperti itu. Kemudian kita pun harus memiliki pengetahuan terkait seksual, karena seringkali kita menganggap bahwa pelecehan seksual itu terjadi ketika ada pemerkosaan saja kan. Nah, padahal sentuhan fisik yang tadi sudah disebutkan juga termasuk pada pelecehan seksual. Yang terakhir adalah faktor lingkungan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi karakter atau kepribadian seseorang. Seringkali lingkungan yang memiliki berbagai macam masalah sosial seperti penggunaan narkoba, minuman keras, atau bahkan lingkungan yang seringkali menonton video pornografi akan menciptakan pelaku pelecehan seksual, di mana ia akan melakukan itu dan menganggap bahwa hal yang ia lakukan kepada anak atau kepada orang lain itu sebagai hal yang wajar, karena lingkungannya pun melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, selanjutnya gimana sih dampak apa yang akan terjadi ketika adanya pelecehan seksual pada anak? Nah, dampak ini akan memberikan dua dampak, baik secara fisik ataupun psikis, di mana kedua dampak ini sangat berpengaruh pada kehidupan sang anak. Ini akan menjadikan sebuah trauma yang berkepanjangan kepada anak. Bisa kita lihat dampak secara fisiknya ini, yang pertama adalah kesulitan tidur. Korban pelecehan seksual itu kesulitan tidur karena ia terbayang-bayang dengan apa yang telah terjadi pada dirinya. Selanjutnya ada risiko penyakit menular seksual. Sebagaimana kita ketahui, apabila ada seks bebas dan pelecehan seksual itu bisa menularkan penyakit menular seksual dengan mudah. Ketika pelaku pelecehan seksual melakukan pelecehan seksual kepada korban A, lalu korban A memiliki penyakit dan pelaku ini melakukan berhubungan seksual dengan korban selanjutnya, maka penyakit tersebut akan tertular dengan mudahnya. Lalu ada luka pada alat kelamin. Nah, ini biasanya terjadi ketika adanya paksaan dari pelaku untuk melakukan hubungan dengan sang korban. Dan yang terakhir, yang sebagaimana kita ketahui, ini adalah kehamilan yang tidak direncanakan. Yang menjadi korban dari ini bukan hanya ibu yang mengandung, tapi anak yang dilahirkan kelak akan menjadi korban. Selanjutnya ada dampak secara psikis. Yang pertama adalah takut pada orang lain, karena ini akan berdampak dan menimbulkan sebuah trauma ketika korban tersebut melihat orang yang sudah melakukan pelecehan seksual ataupun orang lain. Kemudian ada depresi, lalu sulit membina hubungan dengan laki-laki karena kehilangan kepercayaan terhadap apa yang telah terjadi pada dirinya. Selanjutnya ada merasa dirinya rendah dan kotor. Lalu ada mengisolasi diri dan kecemasan berlebih, ini pun karena adanya traumatis yang membekas pada korban. Sekarang di sini saya yang akan bertanya kepada ibu-ibu, tapi jangan takut salah. Dan kita pun dari kami berdua memiliki hadiah untuk ibu-ibu yang memang bisa menjawab. Nah, dari ibu-ibu, kira-kira pertanyaan apa nih? Kira-kira ada yang bisa membedain nggak sih apa pelecehan seksual secara verbal dan pelecehan seksual secara non-verbal? Ada yang bisa? Izin, maaf ya, pasti ibu juga sudah tahu sebenarnya, cuma mungkin keduluan saya. Iya, baik. Kalau non verbal itu tadi ya, cirinya adalah fisik, yang misalnya lewat sentuhan, raba-raba kayak gitu lah ya, yang berhubungan dengan fisik. Sedangkan verbal itu komentar buruk atau perkataan-perkataan yang tidak pantas. Singkatnya itu. Nah, ini yang terakhir ibu-ibu. Nah, dari tentang gambar ini kira-kira ada nggak sih yang bisa membedain yang gambar mana aja nih yang termasuk pelecehan seksual secara verbal dan gambar mana aja yang termasuk pelecehan seksual secara non verbal? Ayo, boleh ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang verbal, yang nomor 2 ya, nomor 4, ketiga yang non verbal nomor 6, nomor 5, nomor 3. Salah. Ya. Nomor 4
adanya sentuhan fisik. Sedangkan nomor 2 dan 3 adalah secara verbal, karena nomor 2 ini adalah ajakan mengajak seksual, dan nomor 3 adalah catcalling seperti yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dan akan saya sampaikan ini memberikan manfaat yang banyak untuk ibu-ibu, bahkan orang-orang di sekitarnya seperti itu. Dan semoga setelah adanya pematerian ini, ibu-ibu bisa lebih waspada terhadap orang-orang di sekitarnya. Mungkin ada